Immanuel Kant menyatakan, bertindaklah sedemikian rupa sehingga kau selalu menghargai kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun orang lain, bukan hanya sebagai sarana, melainkan sekaligus sebagai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, serta pengamat konstitusi di seluruh penjuru tanah air. Saya, Dede Khairunisa sebagai pembicara pertama, dan juga dua rekan saya, Muhammad Badrul Munir sebagai pembicara kedua, dan juga rekan Junaidi sebagai pembicara ketiga. Izinkanlah kami untuk menyampaikan argumentasi terkait ketidakberpihakan kami terhadap adanya mosi pencabutan hak politik mantan tindak pidana korupsi. Dewan juri yang kami hormati, berbicara mengenai pencabutan hak politik yang mana kaitannya sangat erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sejatinya kita harus lebih berhati-hati agar tidak merugikan hak orang lain, termasuk ketika kita berbicara terkait dengan adanya pencabutan hak politik mantan tindak pidana korupsi itu sendiri. Pun dalam konstitusi negara kita menjamin kedudukan yang sama. Hal ini sesuai dengan asas equality before the law, yang mana implementasi konsep negara hukum ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini juga senada dengan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam hal ini, baik pelaku tindak pidana korupsi maupun bukan pelaku tindak pidana korupsi mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum terkait dengan hak politik, baik itu hak memilih maupun hak untuk dipilih. Selain itu, melihat bahwasanya negara hukum di Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, yang artinya biarkanlah rakyat yang memilih terkait dengan pemimpin atau pejabat politik yang dikehendakinya, baik pelaku tindak pidana korupsi maupun bukan pelaku tindak pidana korupsi. Pun Dewan juri yang kami hormati, hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, di mana pemidanaan Indonesia menerapkan konsep pemidanaan yang integratif, yang merupakan konsep pemidanaan yang memanusiakan manusia. Sehingga sejatinya pencabutan hak politik yang berarti tidak lagi memberikan hak pilih dan juga hak untuk dipilih bagi terpidana tindak pidana korupsi sangatlah tidak layak untuk diterapkan karena mencederai hak asasi manusia dan juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama, Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk lebih jauh ke dalam argumentasi kami, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar terkait pencabutan hak politik yang kemudian diakomodir sebagai hak memilih dan hak dipilih bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi. Yang pertama, apa sebenarnya alasan logis yang mendasari bahwasannya hak memilih bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi haruslah dihapus? Padahal ketika seorang mantan pelaku tindak pidana korupsi menggunakan hak memilihnya, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara besar terhadap gejolak politik ataupun hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, terkait hak dipilih mengapa haruslah dicabut, padahal telah secara tegas pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Maka kalaupun mantan pelaku tindak pidana korupsi mencalonkan diri kembali, maka biarlah rakyat yang menentukan hak pilihnya. Kalaupun dia dinilai layak oleh rakyat, maka tentu dia akan dipilih. Namun jika tidak, maka tentu dia tidak akan dipilih. Maka Dewan juri yang terhormat, atas dasar hal inilah yang menjadi landasan kami untuk tetap menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Yang selanjutnya akan kami jelaskan melalui 3 poin argumentasi. Yang pertama, secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak lahiriah sebagaimana teori John Locke kemukakan, bahwasannya manusia sejak dilahirkan sejatinya telah membawa kebebasan dan hak-hak asasi, yang mana termasuk di dalamnya adalah hak politik, yakni hak memilih dan dipilih, serta hak untuk mengikut sertakan diri dalam kontestasi pemilu. Pun juga diatur secara yuridis konstitusional, sejatinya hak politik sudah diatur pada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pun juga diatur pada pasal 28D ayat 3 yang menyatakan bahwasannya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dan yang terakhir, diatur pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang juga mengamini terkait adanya jaminan hak politik. Maka, jika dilihat dari kacamata hak asasi manusia, sejatinya telah terjadi kontradiktif antara pencabutan hak politik dengan pasal 28D ayat 3 yang menormakan bahwasannya setiap warga negara berhak memperoleh kesamaan di depan hukum atau asas equality before the law. Poin yang kedua, bahwasannya telah terjadi transisi pada konsep pemidanaan di Indonesia. Dwija Priyatno dalam bukunya Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia mengatakan bahwasannya pidana bukanlah merupakan sarana balas dendam sebagaimana terkonsep dari pidana pencabutan hak politik. Maka pemidanaan absolut seperti ini sejatinya sudah tidak relevan dengan arah cita-cita pemidanaan di Indonesia. Adapun tujuan dari pemidanaan yang dicita-citakan adalah pemidanaan yang restoratif, korektif, rehabilitatif, dan bukan didasarkan pada balas dendam atas pencederaan hak orang lain. Dan yang ketiga, bahwasanya tidak adanya efektivitas yang dihasilkan dari pencabutan hak politik. Faktanya, berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch pada tahun 2022, setidaknya tercatat 533 kasus korupsi. Dan angka ini pun naik 8,63% pada tahun berikutnya, yakni 579 kasus korupsi. Artinya Dewan Juri yang terhormat, meskipun telah diberlakukan sejak lama, namun nyata-nyatanya efektivitas pidana pencabutan hak politik tidak berpengaruh apapun pada indeks korupsi di Indonesia. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengakhiri perdebatan kita kali ini, izinkanlah saya untuk mempertegas serta memperjelas alasan dasar kami untuk tetap menolak dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, menjadi pengetahuan umum bagi kita semua bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, yang mana artinya kekuasaan tertinggi ialah berada di tangan rakyat. Maka sudah sepantasnya biarkanlah rakyat yang menentukan layak ataupun tidaknya mantan terpidana tindak pidana korupsi untuk menduduki kembali di dalam pemerintahan tanpa harus mencabut hak politik yang melekat pada dirinya. Pun Dewan Juri yang terhormat, menurut teori yang dikemukakan oleh Pellegrino Rossi bahwa beratnya pidana haruslah sesuatu pembalasan yang adil serta memperbaiki sesuatu yang rusak. Maka ketika kita melihat sesuatu yang rusak terhadap terpidana tindak pidana korupsi, sesuatu yang rusak tersebut adalah moral daripada pelaku tindak pidana korupsi. Maka pidana yang diberikan haruslah pidana yang bisa memperbaiki moral, bukan malah mencabut hak politik yang melekat pada dirinya. Sehingga menjadikan pidana yang bisa memberikan efek jera bukanlah pidana yang menjadi sarana balas dendam. Pun Dewan Juri yang terhormat, sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya mantan terpidana tindak pidana korupsi akan mengulangi kesalahannya berkali-kali. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Muhammad Taufik sebagai DPRD DKI Jakarta selama 2 periode, yang menunjukkan bahwasanya elektabilitas daripada mantan terpidana tindak pidana korupsi tidak kalah dengan yang bukan mantan terpidana tindak pidana korupsi. Lalu jika kita melihat 5 negara terbersih dari korupsi di dunia, maka 5 negara tersebut tidak ada yang menerapkan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi di negaranya, yang mana menunjukkan bahwasanya pencabutan hak politik bukanlah solusi untuk menekan angka korupsi di Indonesia, mengingat angka korupsi di Indonesia semakin masif di setiap tahunnya. Maka disinilah kami hadir menampilkan 3 solusi utama untuk menjawab mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, memaksimalkan lembaga pemasyarakatan guna memperbaiki moral daripada terpidana tindak pidana korupsi supaya bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tetap bisa menggunakan hak politiknya di kemudian hari. Yang kedua, menerapkan justice kolaborator, yakni menjalin kerjasama antara terpidana dengan aparat penegak hukum guna mengungkap kejahatannya serta memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga, mengesahkan undang-undang perampasan aset, karena mengingat korupsi adalah kejahatan ekonomi, maka sudah seharusnya sanksi yang diberikan berupa sanksi ekonomi juga. Maka atas dasar hal itulah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menolak dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni pencabutan hak politik mantan terpidana tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Salam insan cendekia.